berikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenung satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Firman Tuhan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Saudaraku, berbahagia mereka yang tidak hanya membaca tetapi melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nas ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, yang ketika itu, di masa itu, ada pengajar-pengajar lain atau nabi-nabi palsu atau ilah-ilah palsu. Rasul Paulus menyebutkan ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Istilah cemburu ilahi yang dipakai Rasul Paulus berarti terkait dengan ajaran Kristus, ajaran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nas ini pula sedang dipersoalkan mengenai jemaat di Korintus yang sudah mulai bergeser jauh kepada Allah yang patut dipuji dan disembah itu. Bahkan Rasul Paulus menyebutkan bahwa jemaat itu sebagai perawan suci kepada Kristus, artinya mempelai wanita dan Yesus Kristus adalah mempelai pria. Betapa kudusnya Yesus Kristus sehingga layak jemaat itu dikategorikan sebagai perawan suci, agar menjadi satu tubuh, satu kesatuan. Dan hal ini jangan dicemarkan oleh semua hal yang menjadi ilah atau Allah lain yang diajarkan oleh penyesat-penyesat. Kalau ditarik pada zaman sekarang, tentu penyesat-penyesat itu adalah kenikmatan duniawi yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, sejauh mana ketidaksesuaian itu hanya saya dan saudara yang tahu dengan Tuhan. Karena Tuhan terus mengawasi, mengamati apakah
kita membuat kecewa hati Tuhan. Karena sangat sensitifnya Allah terkait ketuhanannya untuk tetap dikuduskan, keilahiannya tetap dikuduskan, maka jangan pernah timbulkan rasa kecewa Allah dengan rasa cemburu. Di dalam dunia ini, kecemburuan yang terjadi antara sesama manusia saja bisa menyebabkan pembunuhan, bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan iri dan dengki, bisa menyebabkan tidak suka satu dengan yang lain. Hal ini telah tergambar dengan peristiwa Kain dan Habel, di mana Kain cemburu kepada Habel karena persembahan Habel diterima Allah, sementara persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Dia cemburu sehingga emosinya naik dan dia membunuh Habel. Saudaraku yang terkasih, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelihara hati Allah dengan memberikan pelayanan terbaik di dunia ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam wira swasta, baik dalam keluarga, baik dalam pergaulan atau dimanapun, dalam studi, semuanya. Jadikanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan membuat suatu hal perbuatan yang membuat Allah menjadi number 2. Jadikan Allah number 1. Ini penting karena pada bagian ayat yang ke-6 dari pasal 11 2 Korintus, pada bagian B dinyatakan, sebab kami, maksudnya Rasul Paulus dan tim, telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu. Ini segala waktu dan di dalam segala hal, segala masalah, segala persoalan, time demi time, waktu by waktu. Firman Tuhan ini memberikan penguatan yang baru bagi kita. Kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Allah, karena kita sesungguhnya telah menjadi anak-anak Tuhan yang diawali kesetiaan kepada Allah. Peliharalah kesetiaan itu dan lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan membuat Allah kita menjadi cemburu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejar, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Nantikan karya-karya Tuhan dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Amin. Shalom saudara.